Kalau di grup kami suka membuat asnas, dipanggil asnas, tetapi si asnas nasional yaitu apa, untuk pemetaan untuk pendidikan kepada seluruh sekolah, madrasah dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita sebagai kepala sekolah, sebagai leader, seperti tadi oleh pengawas mengatakan bahwa harus lebih dulu tahu ya. Nah, apa saja yang termasuk atau asesmen kompetensi minimum atau AKM di sini ada 3 ranah, yaitu literasi dan numerasi, survei karakter dan survei lingkungan. Selanjutnya, nah ini dulu Ibu Bapak kita laksanakan ujian nasional. Sekarang itu beralih ke asesmen nasional. Untuk apa? Yaitu untuk upaya memperbaiki kualitas pendidikan. Selanjutnya, asesmen nasional itu yang pertama menghasilkan informasi yang akurat, yang kedua menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu ya, perkembangan mutu sekolah kita dari tahun ke tahun. Kemudian untuk memantau kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan ya. Selanjutnya, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi. Ya, di sini diharapkan bukan hanya kalau ujian nasional kan kita berpatok kepada hasil nilai siswa, tetapi di sini adalah pengembangan kompetensi sekolah, lebih kepada mutu sekolah. Selanjutnya, memberikan gambaran tentang karakteristik esensi sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama sekolah dengan tujuan sekolah dan tes yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Selanjutnya, tahun 2021 Kemendikbud mengatakan bahwa hasil asesmen nasional sebagai peta awal untuk sistem pendidikan secara nasional. Dan selanjutnya, asesmen nasional dirancang untuk memberikan dorongan lebih kuat ke arah pengajuan inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi termasuk bernalar. Nah, ini kalau ujian nasional itu assessment of learning, yaitu mengukur hasil seperti tadi saya katakan, hasil siswa ya, hasil nilai siswa. Sedangkan asesmen nasional adalah pembelajarannya mengukur proses atau assessment for learning, yang mengukur proses bukan hanya hasil. Selanjutnya, kriteria pembanding antara asesmen nasional dan ujian nasional, yaitu tujuan pelaksanaannya, yaitu bertujuan untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan. Ini asesmen nasional. Perbedaannya dengan ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Sedangkan jenjang penilaiannya, asesmen nasional itu SD, SMP, SMA, SMK dan program kesetaraan. Ini SD itu mulai kelas 5 ya, mulai kelas 5, dan SMP kelas 8 dan SMA kelas 11. Walaupun misalkan seperti saya ada siswa 45, Pak Ibu kepada Katugas juga sama kepada Pak Korwil, tolong disiapkan nanti sarana prasarananya, jangan hanya membeli satu, ataupun mungkin barangkali ada yang sudah siap ya, yang memesan satu mungkin sudah ada ya. Selanjutnya yang jelas saya inginkan harus ada sarana prasarana itu disiapkan di sekolah. Kemudian model soal. Model soalnya ada 5, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian singkat dan uraian. Nah, Ibu Bapak, saya menginstruksikan kepada guru kelas 4, 5, 6 dan memang bertolak belakang dengan anjuran ataupun himbauan dari Dinas Kabupaten bahwa pembuatan soal untuk PTS pun sekarang hanya mudah dan sedang saja. Sedangkan kita dituntut nanti yang kelas 4 sekarang itu akan melaksanakan AKI. Kelas 5 ini tidak kaget ya, karena memang kalau sesuai dengan kemarin Biptek bahwa kita akan melaksanakan bulan Agustus, tetapi kata K3S diundur menjadi bulan September. Nah, nanti pada bulan Juli itu kita persiapan baik sarana prasarana, latihan dan sebagainya itu di bulan
1 bulan sebelum pelaksanaan. Setiap siswa mengerjakan soal tes literasi dan numerasi. Nah, tadi diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Selanjutnya question ya, ataupun pertanyaan. Mengapa ASNAS ataupun asesmen nasional tidak diikuti oleh semua siswa? Nah, jawabannya adalah asesmen nasional adalah cara untuk memotret dan memuat akan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara utuh. Jadi dinilai ini bukan hanya siswa, tetapi juga dikembangkan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih ada di sekolah tersebut. Ya, mohon maaf ada salah pengertian. Masih ada di sekolah tersebut. Artinya kelas 5 itu mendapatkan atau memberikan informasi yang lengkap. Ini nanti pada survei lingkungan datanya juga guru dipinta nanti dengan kepala sekolah ya. Oleh karena itu kepala sekolah dengan guru harus bersinergi ya. Nah, mungkin nanti prosesnya ataupun strateginya nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Kemudian kepala sekolah diharapkan memberikan info yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Ya, jadi informasi, menganalisis, menanggapi dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan pengembangan pemahaman potensi peserta didik untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Selanjutnya, apa saja komponen literasi membaca? Yaitu ada 3, konten, proses kognitif, dan konteks. Konten itu apa saja? Yaitu teks informasi dan teks fisik. Nanti siswa 30 soal itu mengerjakan soal ada yang berbentuk teks informasi dan teks fiksi, penilaian sosial, kemudian saintifik penilaian berupa futuristik yaitu kedepannya. Selanjutnya yaitu apa saja itu numerasi, mengenali dan memahami peran pendapat dan penalaran. Selanjutnya hasil laporan KKM ini Ibu, kalau dulu kita nilainya 70, 80 sampai 100. Kalau sekarang itu ada yang pertama ini paling bawah tingkat perlu intervensi khusus. Ini siswa masih kurang bisa ya. Kemudian tingkat dasar ya, selanjutnya tingkat cakap dan tingkat mahir ini lebih tinggi. Jadi ada 4 tingkatan dalam informasi tentang perkembangan siswa. Selanjutnya pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. Apa saja yang terdapat ketiga ini? Yang ketiganya adalah kurikulum. Dalam segitiga ini ada kompetensi kepemimpinan sekolah. Ini Bapak Ibu dituntut potensi kita, kemampuan kita sebagai leader, bagaimana memanage sekolah, mendelegasikan, memberikan influence kepada guru. Ini adalah kemampuan kita. Apalagi kalau misalkan keuangan mah jangan ini ya. Sudah tahu semua, kita hanya sebagai pemangku kebijakan. Kemudian pengalaman belajar murid. Pengalaman belajar murid di sini ya. Pembelajaran, proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Jadi murid ini dituntut untuk diharapkan guru oleh kita diberikan motivasi supaya semangat belajar, mengajar, bukan hanya mengajar saja tetapi belajar. Ya, kita juga nanti mungkin insya Allah kalau Bapak Ibu mau, mohon maaf juga kepada bunda-bunda yang apa tidak mengajak-ngajak. Artinya kami di sini linknya ini memang grup khusus untuk menulis ya. Jadi alhamdulillah pelaksanaan BIMTEK ini harusnya dikerjakan itu Jumat kemarin, Jumat sampai Selasa. Nah, BIMTEK ini materinya memang hanya sekilas. Ada kalau diinikan, memang saya itu kalau membaca, menulis. Artinya dalam menulis itu kemarin seperti K3 juga sambil menulis itu kita bisa membaca. Jadi teori itu seperti tadi Pak yang dibawa ke depan itu banyak catatan-catatannya. Jadi tidak semuanya karena memang kita berbentuk PowerPoint untuk Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau gabung. Nah kemarin pelaksanaan Jumat sampai Selasa saya kerjakan 1 malam Ibu Bapak BIMTEK ini. Alhamdulillah karena tidak bisa tidur suami mah